Ada satu doa bisa aku pastikan ibu nggak mau bacanya. Bapak ibu aku yakin nggak mau baca. Bu Ali juga aku yakin nggak pernah baca doa ini. Malah Nabi baca. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa mitni miskinan wahsyurni mal masakin. Ya Allah, jadikan aku miskin. Ada yang doa di sini Bapak Ibu, kalau ada dikasih hadiah. Nangis dia, ya Allah, jadikan aku miskin ya Allah. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Hidupkan aku miskin ya Allah, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama kelak dengan orang-orang miskin. Mintanya kaya. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Agar kita tahu derajat kemuliaan orang miskin. Orang miskin itu bukan hina. Kau yang kaya, kau yang punya jabatan, yang kau punya kedudukan. Jangan kau kira itu karena hebatnya dirimu. Bukan. Allah sudah tentukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kau akan jadi ini dan sebagainya. Berapa banyak orang punya usaha yang sama, perjuangan yang sama, usaha yang sama. Satu berhasil, satu melarat. Berapa banyak orang punya pangkat yang sama, kebesaran yang sama, satu kaya, satu miskin. Karena kaya miskin merupakan sebuah ketentuan Allah Jalla Jalla. Oh, jadi kalau begitu Pak Ustaz, ini wali kota nanti kan sudah ditentukan siapa jadi wali kota. Ya, memang sudah ditentukan oleh Allah siapa jadi wali kota. Tugasmu kau menjalankan syariat agama seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ketika kau memilih pemimpin yang diinginkan Allah dan Rasulnya, pilihlah orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini bukan karena di depan ibu ini. Ya. Jangan kita pikir enggak. Dimanapun aku ceramah begini. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Maidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani menjadi pemimpinmu. Ba'dhum awliya. Mereka Yahudi Nasrani itu pemimpin bagi mereka. Kecuali tak ada lagi yang lain, semua orang kafir. Kau pilihlah yang paling kecil mudorotnya buat kau orang Islam. Tapi sekarang ada orang Islam, kok berlari kau ke tempat yang lain. Na'udzubillah wal iyad billah. Lupakah kau sambungan ayat ini? Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawalla minhum wa may yatawallahu minhum wa may yatawalla minhum wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa orang beriman yang mengangkat Yahudi Nasrani jadi pemimpin mereka, fa innahu minhum, orang itu bahagian daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini ayat keduanya tak dibaca orang. Fataral ladina. Apa itu awalnya, sambungannya? Fataral ladina fi qulubihim marad. Kau akan lihat orang-orang beriman yang mereka punya penyakit dalam hati-hati mereka. Yusari'una fihim. Mereka orang beriman yang sakit hatinya, rusak hatinya, mereka cepat dukung orang-orang yang tidak Islam. Ini nggak dibaca orang. Jadi kalau ada orang beriman ngakunya Islam, tapi yang dia pilih orang kafir, dia kiai Pak Ustaz, berarti kiai itu sedang sakit hatinya. Dia Ustaz Pak Ustaz, berarti Ustaz itu sedang sakit hatinya. Dia tokoh Pak Ustaz, tokohnya itu sedang sakit hatinya. Kau sedang merusak hatimu, makanya kau tinggalkan orang beriman, kau pilih orang kafir. Pulang dari sini bu baca Al-Maidah ayat 51-52. Sekarang Qurannya Pak Ustadz pemimpin diganti dengan teman setia. Makanya kita harus pintar.
belajar dengan guru yang benar. Apalagi kalau kita bisa belajar itu belajar kitab kuning, sehingga kita bisa lihat kitab-kitab tafsir apa sih makna yang sesungguhnya. Bagaimana pendapat para ulama tentang kalimat ini? Yang tahu niyah, yang tahu grammar bahasa Arab, yang tahu kitab kuning huruf gundul, yang tak tahu huruf gundul, maka kita pun akan ikut dengan pikiran orang yang menerjemahkan Al-Quran. Jadi kami di pesantren itu kerja kami, Bu Wali, Kepala Dinas Pendidikan. Santri itu fokusnya qiraatul kutubut turat. Bahasa Arab kitab kuning, belajarnya nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan, ma'ani, asbabul wurud, asbabul nuzul, bahasa Arab, tajwid, qiraah. Ada 15 cabang ilmu alat yang dipahami, yang dipelajari, baru orang ngerti Al-Quran. Berat Pak Ustaz. Kok aku bilang berat? Aku belasan tahun mondok di pesantren. Kemudian aku berangkat ke Yaman. Sekarang sedang S2 udah mau selesai, sedang tesis. Habis itu aku ambil lagi S3. Kalau ada S4 pun aku ambil kalau ada nanti. Itu kerjaan anak-anak santri hari-hari. Sehingga kalau ada orang yang merusak, menyalahkan, ingin mengubah arti dari mana Al-Quran, orang yang paham grammar ini tidak bisa tertipu. Kenapa? Kenapa orang yang paham grammar dan aturan ini tidak bisa terpesona dengan gaya-gaya mereka? Karena mereka bisa membaca kitab aslinya. Yang tak bisa baca kitab aslinya itulah ikut penterjemahan siapa yang terjemahkan. Kalau yang terjemahkan orang Syiah, gaya Syiah. Kalau yang menerjemahkan orang aliran sesat, gaya aliran sesat. Tapi makanya ilmu itu harus kita wariskan kepada generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita. Minimal ada satu orang yang jadi ulama. Yang jadi polisi udah alhamdulillah. Yang jadi tentara sudah ada alhamdulillah. Yang jadi bandar narkoba sudah ada, masya Allah. Yang jadi ulama belum ada. Minimal satu orang jadi ulama. Ya. Oh, kadang orang berpikir, Pak Ustaz, saya tidak bisa pilih yang Islam, kebetulan partai saya tidak milih itu. Oh, saya tak bisa Pak Ustaz milih dia, kebetulan pakcikku itu Pak Ustaz, udahku itu. Oh, babereku itu, bereku itu saat calon tuh. Jadi aku tak bisa lah, satu kampung pula kami Pak Ustaz, bersaudara pula kami sama dia. La ilaha illallah. Dengar. Quran sudah menjawab sebelum keluh kesah ibu datang. Sebelum keluh kesah bapak datang, Quran sudah menjawab. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Kalau ada yang hadir di sini bukan agama Islam, enggak usah tersinggung. Aku sedang menceritakan prinsip agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Kau punya prinsip, aku juga punya prinsip. Saling menghargai kita dengan prinsip masing-masing. Ini prinsip agamaku yang diajarkan dalam agama. Sampai Allah sebutkan, hei orang-orang beriman, hei orang-orang beriman, jangan kau jadikan pemimpin meskipun bapakmu, meskipun saudaramu. Ini sahabul kufru alal iman. Kalau mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Kalau mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Bapakmu sekalipun, saudaramu sekalipun, apalagi cuma sekampung, semarga, sehuta. Lah. Ada yang lebih dekat hubungan saudara di anak dengan bapak? Ada. Halo, Bu, masih hidup? Ada yang lebih dekat hubungan saudara antara anak dengan bapak? Ada. Bapakmu sekalipun kata Al-Quran At-Taubah 23, saudaramu sekalipun, kalau mereka lebih cenderung kepada kekafiran dari keimanan, jangan kau pilih, jangan kau angkat mereka jadi pemimpinmu.
Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menjadikan mereka pemimpinmu, pada ada orang Islam di situ, ada orang yang seakidah dengan dirimu, tapi kau angkat orang lain jadi pemimpinmu, jadi wakilmu, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini prinsip agama, Bu. Ini prinsip agama. Ada orang mengartikan aulia itu dengan arti teman setia. Gunakanlah akalmu. Kalaulah teman setia pun Allah larang menjadi kau pilih sebagai teman setia, apalagi jadi pemimpinmu yang akan mengatur daerahmu. Masa kau relakan kepada orang yang kufur kepada Allah? Jangan ibu bapak bilang itu ustaz itu intoleran. Gak usah kau ajari aku toleransi. Aku asli orang Batak, ayahku Siregar, mamaku Siegian. Jangan kau ajari aku toleransi. Keturunan raja ini kalau di Simangumban sana, mohon maaf, megang tahta kerajaan Siagian ini dari jalur ibu. Tulang kami lah yang megang kerajaan di sana. Mohon maaf, bukan cerita. Itu di wilayah itu, Simangumban itu, Pahaye itu masyarakat banyak yang tidak punya surat tanah. Kenapa? Karena tanah itu punya kerajaan Siagian. Mereka hak pakai saja. Rajanya siapa? Tulang kami, saudara kandung ibuku. Batak aku. Jangan kau ajari aku toleransi. Kau yang harus belajar toleransi kepada aku. Kafir. Ini prinsip agama. Jelas Bapak Ibu? Halo? Ini prinsip agama. Bodoh Pak Ustaz, Cipolan bela sana karena apa jawaban Quran tadi? Al-Maidah 52. Hatinya sedang sakit. Namanya seorang sakit. Dia Ustaz. Ustaz itu manusia juga sedang sakit hatinya. Tapi kita tahu dirilah orang Islam. Maka anak aja Bapak Ibu, kita orang Islam di Siantar ini mayoritas. Ini perlu dikasih tahu. Kalau perhitungan saya lebih kurang 6.000 bedanya orang Islam dengan orang agama lain di Siantar ini. Boleh dicek. Yang saya pahami 6 ribuan. Maka mustahil kalau kita orang Islam pilih orang Islamnya tidak menang. Mustahil. Sadarkan mereka-mereka yang sedang sakit. Sadarkan mereka-mereka yang katanya tokoh tapi sedang sakit. Sadarkan mereka yang katanya orang yang hebat punya pengaruh tapi yang dia pilih tidak sesuai dengan aturan agamanya. Padahal dia sadar kalau dia akan dipanggil Allah. Sadarkan mereka sedang sakit. Begitu terangnya Al-Quran memberikan bayan, penjelasan kepada kita bagaimana cara memilih pemimpin sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Oh Pak Ustaz, nanti kalau kita pilih dia, kita tidak menang. Urusan menang kalah bukan urusanmu. Urusanmu memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kalau yang kau pilih ternyata kalah, tapi hakikatnya kau menang karena kau berhasil menjalankan aturan Allah. Tapi kalau yang kau pilih bukan orang yang seakidah denganmu, yang kau pilih menang, tapi hakikatnya kau kalah karena kau gagal sebagai sosok mukmin untuk memilih sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira sampai sini paham Bapak Ibu? Paham? Ini yang hadir ada berapa orang? Ustaz Fahrudin 800. Coba perjuangkan yang 800 aja, setiap orang 10 orang. Bisa? Bisa, woi. Jangan mau bagi 5 juta cepat kali. Aku aja belum jelas ini. Entah tebalan amplopnya aku nggak jelas juga nih. Tapi tidak apa-apalah, bukan urusan jelas tidak jelas. Yang penting tersampaikan hukum syariat agama. Itu yang penting. Ini di Siantar sekarang orang Islamnya cuma 1 calonnya, yang lain 3 bukan orang Islam. Yang kau lihat itu wali kotanya bukan wakilnya, woi. Jangan goblok kau, woi. Geram kali aku. Yang kau pandang itu wali kotanya bukan wakilnya. Paham Bapak Ibu? 1 orang aja 10 orang minimal. Kalau yang hadir 800 orang, 800 kali 10 berapa?
Woi, nah kan kalau nggak duit Pak yang hitungnya. 10 kali 8 10 kali 800 berapa? 8.000. Woi, seolah-olah kita berkumpul 8.000 orang hari ini. Nggak sedikit ini. Berjuangkan minimal 1 orang 10 aja. Tujuannya apa? Bukan memilih wali, bukan. Mengajak orang agar memilih sesuai dengan yang diinginkan Allah. Tugasmu selesai. Jelas? Jelas? Semoga pertemuan kita yang singkat ini ada nilainya, ada hasilnya, merubah pola pikir yang kita sempat rusak karena diatur oleh hawa nafsu kita. Berjuanglah saudaraku, ini kesempatan. Mudah-mudahan Allah pilih lagi pemimpin kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita berharap kalau ibu terpilih, cobalah ibu berjuang, buat satu suasana yang baru. Ada sebuah hal yang ibu berikan hadiah kepada umat Islam, dan kita yakin bisa kita taruhan. Tidaklah yang memilih ibu kecuali orang Islam. Jangan berharap kepada yang lain. Insya Allah, tapi dengan tidak melakukan kezaliman kepada agama apapun, karena itu syariat agama Allah. Tidak ada satupun yang kita zalimi di alam ini, karena itu bukan akhlak orang yang beriman. Agama apapun mereka, kita adalah orang yang senantiasa mengayomi, melindungi, membawa kedamaian, membawa pencerahan, membawa kesuksesan dan kebahagiaan. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Allah jaga, Allah lindungi kita semua Bapak Ibu. Allah jadikan pertemuan singkat ini menambah perbendaraan ilmu dan amal kita, pemberat timbangan amal di akhirat. Kata Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Salim Asy-Syakiri, kau akan tahu hebatnya duduk dalam majelis begini, nanti hebatnya akan ditunjukkan Allah ketika kau berada di alam kubur. Ya Allah, aku sudah sampaikan tugasku beginilah. Terserah kepada umat ini. Yang jelas tugasku menyampaikan risalatun nubuwah telah ku sampaikan, ku serahkan kepadamu ya Allah. Berikan kami kekuatan dan perlindungan senantiasa bisa kita mengamalkan agama ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita doa Bapak Ibu. Mari kita doa fokus. Sebelum saya doa, ana ingin sampaikan beberapa hal. Doa ini perintah Allah. Kita harus yakin yang kita doakan pasti dijawab. Adab doa berwudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan. Sampai disebutkan dalam hadis, Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahni 'ala 'abdi idza rafa yadayhi yaruddahu masitra. Siapa orang yang berdoa, kata Nabi, dia angkat tangan ketika doa. Setelah selesai dia doa, dia hapus tangan itu ke wajah. Kata Nabi, Allah malu kalau doa mereka tidak diijabah. Kalau anda kita doa angkat tangan, setelah selesai doa itu kita sapu ke wajah, kata Nabi, Allah sangat malu kalau doa itu tidak diijabah. Satu hari sampai sahabat mengatakan, kami lihat Nabi angkat tangan ketika doa begitu tinggi, hatta ra'aina abyadha ibtayhi, sampai kami lihat putih ketiak Rasulullah. Dalam hadis ini memberikan keterangan bahwa Nabi doa angkat tangan. Yang kedua memberikan keterangan bahwa Nabi ketiaknya bersih, tidak berbulu. Karena memang membersihkan segala jenis bulu di tubuh ini sunnah paling lama 40 hari sekali, bukan 40 tahun sekali. Jelas Bapak Ibu ya. Ini kadang 40 tahun sekali. Jangan. Orang Islam itu bersih. Sebelum saya tutup terakhir, Nabi kemana-mana pun tidak pernah tinggal satu pakai siwak. Kemana-mana pakai siwak. Siwak gosok gigi dari kayu. Jangan kau hina orang pakai itu. Kau menghinakan Rasulullah. Yang kedua, Nabi kemana-mana pakai sisir. Berarti Nabi itu rapi. Rapi Rasulullah. Kalau kita bicara Nabi, indah kali bicara kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang ketiga, Nabi tidak pernah tinggalkan. Nabi bawa parfum kemana-mana. Artinya Nabi itu wangi, bersih, rapi. Itu adalah
akhlak Nabi kita Muhammad. Semoga bermanfaat. Di hadiniah wa niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim